Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Sebelum kita mendengar dan kembali lagi merenungkan firman Tuhan pagi hari ini, marilah kita berdoa. Bapa di surga yang baik, terima kasih buat hari yang baru. Terima kasih juga buat kesehatan dan kekuatan yang Tuhan berikan pagi hari ini. Kami mau melangkah, mengisi hari yang baru ini Tuhan. Tapi sebelumnya kami mau mendengar dan merenungkan kembali firman Tuhan. Bicaralah Tuhan, kami siap mendengarnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tema renungan kita hari ini adalah kasih ibu. Diambil dari 1 Raja-Raja 3 ayat 20-27. Beginilah firman Tuhan. Pada waktu tengah malam ia bangun, lalu mengambil anakku dari sampingku. Sementara hambamu ini tidur, dibaringkannya anakku itu di pangkuannya, sedang anaknya yang mati itu dibaringkannya di pangkuanku. Ketika aku bangun pada waktu pagi untuk menyusui anakku, tampaklah anak itu sudah mati. Tetapi ketika aku mengamat-amati dia pada waktu pagi itu, tampaklah bukan dia anak yang kulahirkan. Kata perempuan yang lain itu, bukan, anakkulah yang hidup, anakmulah yang mati. Tetapi perempuan yang pertama berkata pula, bukan, anakmulah yang mati dan akulah yang hidup. Begitulah mereka bertengkar di depan raja. Lalu berkatalah raja, yang seorang berkata, anakkulah yang hidup ini dan anakmulah yang mati. Yang lain berkata, bukan, anakmulah yang mati dan anakkulah yang hidup. Sesudah itu raja berkata, ambilkan aku pedang. Lalu dibawanyalah pedang ke depan raja. Kata raja, penggalah anak yang hidup itu menjadi dua, dan berikanlah setengahnya kepada yang satu dan setengahnya lagi kepada yang lain. Maka kata perempuan yang mempunyai anak yang hidup itu kepada raja, sebab timbullah belas kasihannya terhadap anaknya itu, katanya, ya tuanku, berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu, jangan sekali-kali membunuh dia. Tetapi yang lain itu berkata, supaya jangan untukku ataupun untukmu, penggalah. Tetapi raja menjawab, katanya, berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu, jangan sekali-kali membunuh dia. Dia itulah ibunya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kasih ibu sepanjang masa, perkataan itu sering kita dengar, karena ibulah yang telah bersusah payah di dalam mengandung kita, melahirkan kita, serta merawat kita sejak kita kecil hingga dewasa. Pasti kita ingat lagu Kasih Ibu. Kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Kata-kata itu pasti kita ingat. Kasih ibu itu memang luar biasa, tetapi kita sering lupa mengucapkan syukur karena Tuhan sudah memberikan seorang ibu ada di tengah-tengah kita. Ibu sangat berarti bagi kita semua. Kehadirannya selalu menjadi sosok yang penuh kasih, rela berkorban, dan begitu mencintai anaknya. Saya beruntung punya seorang ibu yang pandai memasak. Jadi, setiap hari kami bisa menikmati masakan-masakan yang enak walau menu masakan tergolong sederhana. Saya melihat repotnya mama saya karena mengurus saya dan kedua adik-adik saya. Untuk menyiapkan makanan pagi, makan siang, makan malam pasti penuh pengorbanan dan melelahkan, serta memakan waktu yang cukup lama. Apalagi zaman dulu masih menggunakan kompor minyak tanah. Dan penerangan pun masih menggunakan lampu petromak yang harus dipompa untuk menyalakan terangnya. Listrik masih terbatas pada waktu itu. Ya, itulah perjuangan seorang ibu yang harus kita hargai dan kita syukuri hingga kita bisa sampai saat ini. Perjuangan yang melelahkan, tapi dikerjakan dengan sabar, penuh cinta dan kasih sayang. Saudara yang dikasihi Tuhan, sosok ibu di dalam firman Tuhan yang baru saja kita baca memunculkan rasa pengorbanan yang besar akan kecintaan kepada anaknya. Ia rela anaknya diberikan kepada orang lain daripada mati di belah dua.
Belas kasihan sebagai seorang ibu sebenarnya muncul karena rasa cinta yang lebih tinggi dibanding rasa rugi kehilangan nyawanya. Pikirannya yaitu daripada kehilangan nyawa dari anak itu, lebih baik kehilangan haknya, tetapi masih bisa melihat anak itu hidup dan bertumbuh. Walaupun itu menjadi milik orang lain. Itulah pengorbanan yang diberikan oleh sang ibu kepada anaknya. Puji Tuhan, Raja Salomo penuh hikmat. Perkara tersebut dapat dipecahkannya dan diketahui siapa pemilik bayi sebenarnya. Yang jadi renungan kita adalah, pernahkah kita mengucap rasa terima kasih kita kepada Tuhan atas hadirnya ibu di dalam hidup kita? Tanpa ibu kita pasti gak bisa lahir di dunia ini, bukan? Dan dengan pengorbanan yang penuh kasih, sepantasnya kita bersyukur dan berkata terima kasih kepada ibu yang kita cintai. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih untuk ibu yang kami miliki. Melalui kasih-Nya kami belajar tentang kasih Kristus kepada kami. Melalui sayangnya dan cintanya ibu kepada kami juga belajar bahwa ibu yang kami miliki adalah kepanjangan kasih Tuhan untuk kami semua. Berikan kami hati seperti seorang ibu yang rela berkorban, penuh kasih, sayang, sabar, bahkan penuh pengampunan, agar hidup kami juga bisa dipakai untuk menyatakan kasih Kristus di tengah-tengah dunia ini. Pakai kami menjadi kepanjangan tangan-Mu ya Tuhan. Pagi hari ini kami juga meminta berkat Tuhan, perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan menyertai kami dari pagi, siang, sore hingga malam hari ini. Kami terima berkat-berkat Tuhan yang berkelimpahan hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.